Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konsep kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan, kekuasaan, dan pemerintahan yang tentunya berhubungan dengan pengajaran di studi sosial untuk anak usia dini. Jadi perlu kita pahami secara konsep gitu ya, bahwa yang namanya sejarah gitu ya, di situ kita akan memperkenalkan struktur kekuasaan, otoritas, dan pemerintahan ya yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, ada namanya pendekatan sederhana, itu menggunakan metode biasanya. Metode yang interaktif dan relevan ya, itu biasanya digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi dari konsep kekuatan, kekuasaan, dan pemerintahan ini setidaknya kita lebih menyederhanakan bahwa ada beberapa hal yang perlu anak pahami. Bahwa yang namanya kekuatan itu merupakan kemampuan melakukan sesuatu. Dari segi kekuasaan, kemampuan mempengaruhi orang lain gitu kan. Dari segi pemerintahan gitu kan, jadi ada sekelompok yang membantu menjalankan tugasnya negara gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat beberapa yang perlu kita lakukan dari segi pendekatan pengajaran. Kita bisa menggunakan bahasa sederhana. Bahasa sederhana yang anak pahami ya, bisa kita gunakan sesuai dengan usia anak. Begitupun dengan cerita dan buku bergambar. Kita cari tokoh-tokoh buku yang gampang dipahami gitu kan. Bisa gunakan tokoh-tokoh yang sudah nasional gitu kan, atau yang ingin kita edukasikan sesuai wilayah daerah kita boleh saja. Untuk permainan peran juga sama, mungkin nanti ada peran sebagai pemimpin, ada peran sebagai pengusaha apa gitu kan, terus ada sebagai rakyatnya, ada peran sebagai aktivitas yang lain, itu bisa masuk ke dalam permainan peran. Untuk aktivitas kreatif gitu ya, kita bisa membuat poster. Jadi anak-anak membuat poster menggambarkan berbagai bentuk kekuatan dan kekuasaan. Terus melakukan diskusi kelompok gitu kan, bisa melalui apapun saja aktivitas diskusinya, namun topiknya mengenai kekuatan dan kekuasaan gitu kan. Untuk kunjungan lapangan juga sama, kita bisa berkunjung ya ke mana nih, ke suatu pemerintahan terkhusus gitu kan. Mungkin nanti ke dinas Himpaud, Himpaudi gitu kan, atau dinas IGTK-nya, atau mungkin nanti yang berhubungan dengan organisasi atau yang berhubungan dengan perkumpulan uh, peduli anak gitu kan, itu juga bisa salah satu aktivitas untuk berkunjung. Untuk bermain peran dengan mainan itu bisa menggunakan boneka ataupun figur gitu ya. Kita bisa menggunakan skenario sederhana. Nah, untuk konsep keadilan dan kesetaraan, bila kita pahami ada namanya memahami keadilan. Dari segi pengenalan konsep keadilan dalam konteks yang sederhana gitu kan. Terus mengenali kesetaraan, jadi pembelajaran tentang perlakuan yang sama untuk semua. Begitupun tentang praktik dalam kehidupan gitu kan. Jadi kita menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan bahasa sederhana, kita bisa menggunakan kosakata yang sesuai gitu ya. Terus kita bisa menggunakan aktivitas-aktivitas konkret yang lebih gampang dipahami oleh anak. Penggunaan cerita dalam buku bergambar, jadi kita boleh pilih nih, jadi pemilihan tokoh apa yang kita mau gunakan di saat memilih buku gitu kan. Terus kita lakukan diskusi pasca cerita juga diperbolehkan, dan melakukan kreasi cerita gitu kan, menggunakan bahasa sendiri, gaya sendiri, intonasi sendiri, itu juga bagus gitu ya. Adapun permainan peran yang efektif itu melalui persiapan. Jadi kita skenario kan terdahulu, kemudian pelaksanaannya kita udah pilih dulu peran-perannya gitu kan. Untuk refleksinya kita ajarkan dulu apa yang harus dimainkan dari setiap peran tersebut. Biasa kalau kita menggunakan poster ya, kita desain poster, kita presentasikan poster itu, kita paparkan poster tersebut ya. Kalaupun kita mau melakukan diskusi kelompok kecil, jadi kelompoknya itu kita pilihkan dulu berapa orangnya. Seandainya nanti kalau di saat mau diskusi apa yang mau dilakukan, kalau yang dicontoh ini apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik, jadi kita melakukan diskusi. Jadi pemimpin yang baik itu harus seperti apa gitu kan. Terus yang lainnya harus seperti apa, dan itu adalah hasil diskusi yang dilakukan dalam kelompok tersebut. Terus baru kita mempresentasikan atau mempraktekannya.
Kalaupun kita mau kunjungan lapangan juga diperbolehkan gitu kan. Tapi tentunya sebelum kita ke lapangan, kita sudah harus persiapkan dulu apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus di saat pelaksanaan apa yang harus dilaksanakan, terus apa yang menjadi penanggung jawabnya siapa, dan nanti tindak lanjutnya setidaknya refleksinya ke depan seperti apa. Bermain peran pun juga menjadi alternatif di saat melakukan aktivitas pembelajaran. Kita skenariokan dulu permainannya, terus kita lakukan refleksi terhadap pelaksanaan dari permainan tersebut. Pembelajaran tentang keadilan dan kesetaraan itu bisa melalui pengenalan konsep ya. Jadi kita ajarkan dulu konsep keadilan dan kesetaraan dengan contoh yang sederhana. Terus kita lakukan diskusi skenario. Biasanya itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan konsep keadilan dan misalkan kesetaraan gitu kan. Terus praktik kelas gitu kan. Begitupun dengan tahapan refleksi bersama. Pembelajaran aktif dan eksplorasi juga begitu, eksperimen sosial, kita lakukan proyek kelompok, kita lakukan simulasi pemilihan. Ada namanya penggunaan teknologi interaktif. Bisa menggunakan aplikasi edukasi ya, bisa menggunakan permainan digital, bisa menggunakan kuis interaktif. Untuk pemahaman struktur keluarga juga sama melalui pengenalan peran-peran. Mungkin diskusi peran yang berbeda dalam keluarga itu siapa saja. Terus siapa yang membahas peran dari setiap keluarga tersebut. Terus apa yang harus diambil keputusan dalam peran keluarga tersebut. Memahami struktur sekolah itu bisa melalui peran dan tanggung jawab kepala sekolah, bisa melalui fungsi guru dalam mengelola kelas maupun mendidik siswa. Terus bagaimana staf ya, administrasi dan pemerintahan dalam mendukung aktivitas dari staf pengerjaan administrasi tersebut. Begitupun dengan siswa ya. Jadi siswa bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya sebagai siswa di dalam sekolah. Untuk pengenalan struktur masyarakat bisa melalui profesi dalam masyarakat. Jadi profesi seperti dokter, polisi, guru, petugas kebersihan itu bisa kita perankan sebagai menjalankan peran dalam profesi di masyarakat tersebut. Untuk lembaga masyarakat ya, kita bisa memperkenalkan lembaga-lembaga seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, mungkin ada dinas-dinas instansi yang berhubungan dengan pengajaran di proses pendidikan. Untuk konsep hak dan kewajiban dari segi hak anak gitu kan. Jadi hak anak itu seperti apa? Oh, hak mendapatkan pendidikan, hak hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan keamanan. Begitupun kewajiban, kewajibannya seperti apa gitu kan. Oh, bahkan tuh merapikan kamar, membantu orang tua, terus melakukan pekerjaan aktivitas yang ada di rumah yang lainnya. Nah, begitupun dengan kewajiban di sekolah, kewajiban mengerjakan tugas, kewajiban menghormati guru, kewajiban menghormati kepala sekolah dan lainnya itu merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan di sekolah. Pemahaman dari segi demokrasi sederhana itu bisa melalui suara setiap orang penting, terus pengambilan keputusan secara bersama, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan peran di masyarakat. Evaluasi pemahaman itu bisa melalui kuis interaktif tadi ya, proyek kreatif, dan diskusi kelompok. Nah, adapun rangkuman dari aktivitas yang dilakukan setidaknya tentang kekuasaan, kekuatan, dan pemerintahan itu bisa kita lakukan lebih sederhana dengan bahasa yang sederhana kepada anak. Untuk metode interaktif itu bisa penggunaan berbagai metode, bisa melalui cerita, permainan peran, maupun aktivitas kreatif untuk meningkatkan pemahaman. Untuk pemeran praktis juga kita menghubungkan konsep dalam kehidupan sehari-hari dari segi anak gitu ya. Oke, demikianlah topik kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.